Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Eni Listiawati. Ibu adalah dosen pengampu mata kuliah Geometri Euclid. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan membahas topik mengenai garis dan jarak. Nah, untuk topik garis dan jarak, sebelum kita mulai topik tersebut, sebelumnya Ibu akan membahas mengenai pendahuluan di sini. Pendahuluan di sini akan membahas mengenai definisi dari geometri. Apa itu geometri? Nah, di sini geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara titik, kemudian garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Akan tetapi dalam pembahasan geometri Euclid pada semester ini, Ibu membatasi hanya sampai bangun datar saja. Jadi untuk geometri Euclid tidak membahas materi tentang bangun ruang. Jadi geometri Euclidnya hanya sampai dimensi 2 saja. Nah, di sini ada 3 unsur yang tidak didefinisikan pada geometri atau yang biasanya dikatakan dengan unsur primitif. Artinya di sini istilah yang tidak perlu didefinisikan. Ada 3 hal, yaitu yang pertama titik, garis, dan bidang. Nah, apa itu titik? Nah, di sini titik adalah suatu tempat atau posisi dalam ruang atau space. Nah, titik itu tidak mempunyai panjang dan dia juga tidak mempunyai tebal. Dan sebuah titik bisa ditunjukkan dengan noktah atau dot yang diberi label dengan huruf besar. Nah, ini Bu sudah contohkan. Ini titik, kemudian namanya ini dengan menggunakan huruf kapital. Ini Ibu namakan sebagai titik A. Ya, boleh kalian menamakan dengan titik B, C, atau huruf kapital yang lainnya. Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari, suatu titik bisa direpresentasikan dengan misalkan saja ujung pensil, kemudian ujung bolpen, atau titik pojok. Nah, itu representasi titik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini garis. Nah, garis itu adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang, tetapi dia tidak mempunyai lebar. Kemudian, garis ditunjukkan dengan ujung panah pada ujung-ujung gambarnya untuk menyatakan bahwa garis dapat diperpanjang tanpa akhir atau tanpa batas kedua arah. Jadi, untuk gambar ilustrasi dari garis, ini Ibu memberikan contoh ini. Jadi garis itu diilustrasikan kedua ujungnya, ini ada tanda panah. Artinya garis ini dapat diperpanjang ke segala arah. Jadi ujung-ujungnya ya, bukan ke segala arah. Jadi yang ke kanan dia dapat diteruskan, kemudian yang ke kiri juga dapat diteruskan. Nah, untuk memberi nama sebuah garis, biasanya menggunakan 2 huruf kapital yang merupakan nama dari 2 titik yang terletak pada garis tersebut. Nah, ini di sini ada 3 titik pada satu garis. Nah, untuk penamaan garis ini bisa kalian mengambil 2 titik saja. Bisa kalian namakan sebagai garis AB, notasinya seperti ini. Atau bisa juga garis AC, notasinya yang ini, atau juga garis BC, notasinya yang ini. Nah, selain dengan menggunakan penamaan huruf kapital, bisa juga ada buku juga yang menggunakan nama garis itu dengan menggunakan huruf kecil tapi miring, italik ya. Nah, ini Ibu namakan garis K. Jadi cuma ditulis garis K saja. Atau L atau M boleh. Nah, ini mengenai garis. Nah, sekarang kalau bidang itu merupakan, oh ya, untuk representasi garis pada kehidupan sehari-hari, misalkan
apa ya, pertemuan antara ubin ya. Pertemuan antara ubin itu ada garis-garis. Nah, itu dianggap saja dia pertemuan antara ubin itu dapat diteruskan di kedua ujungnya. Atau pinggiran buku, bisa pinggiran buku tetapi dia diilustrasikan sebagai garis yang dapat diperpanjang ke kedua ujungnya. Dan masih banyak lagi contoh ilustrasi garis pada kehidupan nyata. Kemudian bidang. Bidang adalah suatu permukaan yang merupakan himpunan dari titik-titik di mana suatu garis yang menghubungkan dua titik pada permukaan tersebut secara keseluruhan akan terletak pada permukaan tersebut yang dapat diperluas ke segala arah. Artinya di situ ada beberapa banyak titik di sini, kemudian dari dua titik itu kan dapat dibuat garis. Nah, ini jumlahnya tidak terbatas sehingga keseluruhannya itu dapat membentuk suatu bidang. Nah, di mana ini bidang ini tidak hanya bentuknya seperti ini ya, ini hanya ilustrasi saja. Ini artinya bidang ini dapat diteruskan ke segala arah, ke sini, ke sini. Jadi ini dapat diteruskan, luas sekali. Jadi bidang itu dapat diperluas tanpa batas, tetapi dia tidak mempunyai tebal. Nah, kalau dalam kehidupan nyata kita bisa ilustrasikan bidang itu seperti permukaan kertas atau permukaan tembok. Permukaannya loh ya, yang dianggap tidak mempunyai tebal atau permukaan papan. Nah, ini biasanya bidang itu diberi nama huruf besar italik. Jadi ini seharusnya miring ya, huruf V miring. Atau dengan menggunakan tiga titik yang terletak pada bidang. Misalkan di sini ada 3 titik ABC, maka nama bidangnya ya bidang ABC. Seperti itu. Nah, pendahuluan kita sudah membahas sedikit. Lebih lanjut kalian bisa membaca buku yang sudah Ibu share di e-learning. Itu buku karangan Ibu sendiri, Geometri Dasar. Kalian bisa membaca itu untuk pengantarnya. Nah, kita masuk ke topik yang pertama di sini mengenai garis. Nah, sekarang garis, tadi pengertian garis sudah Ibu jelaskan ya. Jadi di sini kita lanjutkan ke aksioma. Nah, maksudnya aksioma ini adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diasumsikan benar. Untuk pengertian aksioma bisa kalian baca di bukunya Ibu. Nah, aksioma tentang garis di sini diberikan dua titik yang berbeda, katakanlah P dan Q pada suatu bidang, maka tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ibu ambil ada dua titik, yaitu titik P dan Q. Maka dari titik P dan Q melalui P dan Q dapat dibuat hanya satu garis saja, garis PQ. Tidak mungkin lebih dari satu garis, gitu ya. Misalkan ada garis lain, pasti garis tersebut akan berhimpit dengan garis PQ. Ini maksud dari aksioma yang pertama. Kemudian, definisi dari ruas garis atau segmen garis. Nah, ruas garis atau segmen garis itu ada yang mengatakan bagian dari garis atau garis yang dipotong. Nah, di sini definisinya segmen garis atau segmen garis antara AB. Nah, A dan B ini kita sudah tentukan bahwa segmen garisnya, karena tadi kan garis kan panjang sekali, tidak terbatas kedua ujungnya, maka partisi-partisi dari garis tersebut kita bisa ambil beberapa bagian, anggap saja yang dipartisi itu dari titik A sampai titik B. Nah, inilah yang disebut dengan segmen garis atau ruas garis AB. Ya, untuk penamaannya ya tergantung titiknya. Nah, ini definisinya adalah himpunan yang memuat titik A dan B. Jadi, segmen garis itu memuat titik A dan B dan semua titik lainnya yang berada di antara titik A dan B. Jadi, dia juga memuat titik-titik. Ya, di sini kan artinya dia titik-titik yang terletak di antara AB ini kan tidak terbatas jumlahnya. Nah, jadi ruas garis atau segmen garis AB dia memuat titik A dan B dan semua titik lain yang terletak di antara A dan B.
Kemudian untuk notasinya itu kalau tadi di sini notasinya ada tanda panah di kedua ujungnya yang menandakan itu garis tak berujung, tetapi kalau segmen garis dia tidak ada tanda panah di kedua ujungnya, artinya dia terbatas dari titik A sampai titik B saja. Ini notasinya. Kemudian Ibu lanjutkan pada definisi sinar garis. Nah, di sini sinar garis AB dinotasikan seperti ini. Jadi di sini namanya pangkal ya. Jadi pangkalnya dari A, ujungnya tak terbatas ini. Jadi ujungnya dapat diteruskan, ini ujungnya. Nah, definisi sinar garis di sini adalah bagian garis yang memuat titik A dan setiap titik pada garis AB pada sisi yang sama seperti B dari A. Jadi kalau digambarkan di sini tadi, kalau tadi kan garis AB itu kan diteruskan ya dari sini sampai sini dan terusnya. Sekarang dipotong sampai dari titik A dipotong. Nah, dari titik A ini yang dinamakan dengan titik pangkal. Nah, kemudian ujungnya ya tidak ada, ini diteruskan. Jadi sisi B-nya ada di sebelah kanan, berarti dia kalau sinar garis AB berarti dia arahnya dari A ke B dan seterusnya di sisi B. Itu ya. Nah, pada gambar di atas merupakan sinar garis yang memuat titik pangkal di titik A dan dinamai dengan sinar garis AB atau sinar garis AC. Atau kalau ada titik lain dinamai ya titik sesuaikan dengan titik yang ada. Tuh, misalnya titik D ya berarti sinar garis AD. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dari beberapa penjelasan yang sebelumnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 sifat utama garis pada bidang. Yang pertama, 2 garis yang tidak sejajar, dia akan bertemu tepat di satu titik. Nah, gambar seperti ini. Jadi kalau 2 garis itu, atau ini dikatakan berpotongan ya, bertemu tepat di satu titik artinya dia berpotongan. Jadi kalau ada 2 garis, dia tidak sejajar, maka dia akan bertemu tepat di satu titik. Nah, dan ini adalah titik potongnya. Ya, anggap saja ini titik A. Kemudian sifat yang kedua, diberikan sebuah garis K dan sebuah titik A. Terdapat tepat satu garis yang melalui A dan sejajar dengan K. Nah, di sini awalnya ada garis K dan ada titik A. Titik A. Maka hanya tepat ada satu garis yang melalui titik A dan sejajar dengan K. Kalau misalkan ada garis lain yang melalui A, misalkan ada garis lain yang melalui A ke sini, maka dia pasti berpotongan dengan K. Jadi yang sejajar dan melalui A pasti hanya ada satu. Ini saja. Misalkan saja ini garis L, Ibu namai. Kemudian sifat yang ketiga, misal K1 ada 3 garis ya di sini, yaitu dinamai K1, K2, dan K3 adalah 3 garis. Kemudian jika K1 sejajar dengan K2 dan K2 sejajar dengan K3, maka K1 sejajar dengan K3. Nah, kalau diilustrasikan ada 3 garis. Diketahui di sini K1 sejajar dengan K2. Kemudian K2 sejajar dengan K3. Maka K1 pasti sejajar dengan K3. Dengan kata lain, ketiga garis ini adalah sejajar dan dinotasikan seperti ini. Jadi K1 sejajar dengan K2, sejajar dengan K3. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang jarak. Definisi jarak di sini adalah
Jarak antara dua titik A dan B pada bidang adalah panjang segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ini menghubungkan ya. Nah, jarak titik A dan B dinotasikan dengan DAB, jadi D kecil. Ini sebenarnya kesepakatan ya, kesepakatan tiap buku juga berbeda. Ada juga yang menuliskan di sini jarak dari titik AB itu dinotasikan dengan ini juga. Ada yang menuliskan seperti ini, ada yang menuliskan seperti ini. Tergantung buku referensi masing-masing. Nah, sifat-sifat jarak di sini, sifat utamanya ada dua. Yang pertama, untuk sebarang titik A dan B, maka jarak titik A dan B itu lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, jika jarak, artinya dia selalu 0 atau positif, jadi tidak ada jarak itu yang negatif. Nah, tidak mungkin ada jarak antara titik A dan B negatif 2, tidak ada. Ya bisa, yang ada itu adalah jarak antara titik A dan B adalah 5. Atau jarak antara titik A dan B adalah 0. Nah, artinya jarak titik A dan B itu 0 jika dan hanya jika titik A itu sama dengan B. Nah, jika dua titiknya itu sama, artinya jarak kedua titiknya 0. Jadi kalau kedua titik tersebut berbeda, maka jaraknya selalu positif. Kemudian sifat yang kedua, untuk sebarang titik A dan B, maka jarak titik A ke B itu pasti sama dengan jarak dari titik B ke A. Ya jelas sama ya. Karena kalau dihubungkan kan menjadi ruas garis AB. Ruas garis AB dengan ruas garis BA sama. Dan jaraknya dari A ke B dan dari B ke A juga sama. Ada sifat penting lainnya yang berkaitan dengan jarak dan ini disebut dengan ketidaksamaan segitiga. Atau ada buku mengatakan ketaksamaan segitiga, sama saja. Nah, isinya adalah misalkan A, B, dan C adalah sebarang titik, maka jarak titik A ke C itu selalu kurang dari atau sama dengan jarak dari titik A ke B ditambah jarak dari titik B ke C. Nah, di sini mengandung makna ada dua. Untuk kasus kurang dari atau sama dengan itu kan ada dua kemungkinan. Bisa kurang dari atau sama dengan. Sehingga dua kemungkinan ini dapat dituliskan. Untuk kasus yang pertama, untuk kasus jarak titik A ke C itu kurang dari jarak dari titik A ke B ditambah jarak dari titik B ke C, maka titik A, B, C tersebut menentukan sebuah segitiga. Nah, jadi kalau sifatnya dia memenuhi sifat seperti ini, maka dia akan membentuk suatu segitiga. Jadi jarak AC pasti akan lebih kecil dari jarak AB ditambah BC. Kemudian untuk kasus yang berikutnya, sekarang jika kasus yang berikutnya itu jarak antara titik A dan C itu sama dengan jarak antara titik A ke B ditambah jarak dari titik B ke C, maka titik A, B, C itu menentukan sifat jarak yang berikut ini. Yaitu misalkan A, B, C adalah 3 buah titik, maka didapatkan jarak antara A ke C itu sama dengan jarak antara A ke B ditambah jarak antara B ke C jika dan hanya jika B-nya terletak di antara A ke C. Artinya, arti jika dan hanya jika itu artinya jika jarak AC sama dengan jarak AB ditambah BC, maka B terletak di antara A dan C. Dan berlaku juga sebaliknya. Jika B terletak di antara A dan C, maka jarak AC
akan sama dengan jarak AB ditambah jarak BC. Nah, jadi kalau jika dan hanya jika itu berlaku dua arah. Untuk pembahasan materi pertemuan pertama tentang garis dan jarak sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami mengenai definisi garis, sifat-sifat garis, definisi jarak, sifat-sifat jarak. Kemudian untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan di pertemuan kedua tentang sudut. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.